Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil khadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama ingkang kaula mulyakaken, wabil khusus kepada beliau al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sujiarnarto ingkang kaula taati saha kaula mulyakaken, dan kepada beliau Abasaroni ingkang kaula mulyakaken. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada, uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam kula nderek makmum di belakang panjenengan sedoyo, khususnya kepada murabi kita, beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu, dengan harapan muga-muga anggenipun kula jenengan hadir wonten mriki untuk mujahadah, muga-muga mujahadah kula jenengan diterima kalian Gusti Allah, angsal syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hidup kita yang hanya sekali, muga-muga dilindungi kalian Gusti Allah, ujunge husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, ing dalu niki kula kalih panjenengan tebih-tebih saking griya hadir wonten mriki, tujuane mung siji, mujahadah, membersihkan hati. Ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat terpuji, khususnya di akhir zaman ini, yang mana masa nubuah Rasul sudah hampir habis. Ujian demi ujian, bahkan segala macam bentuk ujian
mulai ujian di zaman nabi-nabi yang terdahulu kalian Gusti Allah ditumplek-plek ujian niku ing akhir zaman niki, sehingga manusia digoncang oleh ujian-ujian. Saking nemen goncangan ujian, manusia sudah tidak peduli lagi urusan kebersihan hati. Buru-buru mau urusan kebersihan hati mau peduli, urusan akhirat mawon sudah tidak peduli. Maka kalau manusia itu sudah tidak peduli lagi urusan akhirat, disinilah pasti akan terjadi kerusakan di mana-mana. Terjadi pembunuhan, terjadi penipuan, karena manusia sudah tidak peduli lagi dengan urusan kebersihan hati, lebih-lebih urusan keselamatan akhirat. Padahal di tengah-tengah zaman ini ilmu luar biasa, bagaikan hujan deras turun dari langit, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang kering. Banyak orang pintar, tapi karena ilmu itu tidak mampu turun ke hati, karena hati kotor, sehingga ilmu tidak mampu turun di hati. Maka ilmu yang tidak mampu turun di hati hanya di akal pikiran, maka ilmu itu tidak mampu menjadikan seseorang tambah menjadi baik. Lam yazdad minallahi illa buddha, justru menjadikan seseorang itu tambah jauh dari Allah, tambah ilmu, tambah anarkis, tambah semakin banyak kerusakan bila ilmu tidak mampu turun di hati. Kula ingat hadir wonten serat Jayabaya. Mbah Jayabaya iku ngate sanjangaken, besok manungsa yen wis menangi wolak-walike jaman, dadi manungsa yen wis menangi wolak-walik ing jaman, teng mriku bakal ditandai napa? Akeh manungsa sing ngedol ilmu. Ilmunya hanya diperuntukkan untuk memuaskan, membesarkan hawa nafsunya. Perjuangannya seperti itu, didol. Perjuangannya hanya untuk diperuntukkan mencari popularitas, mencari kehormatan. Niki wolak-walik zaman. Ironisnya di zaman itu terus Mbah Jayabaya justru orang jahat. Di akhir zaman orang yang jahat, orang yang jelek diangkat-angkat, banyak pengikutnya, dijadikan pemimpin. Barang suci dijauhi, dibenci. Bahkan orang bener, wong bener malah tengar-tenger, ijenan kono kancane. Orang jahat diangkat, banyak pengikutnya.
orang yang benar malah dikecilkan, dikucilkan, dijauhi, difitnah. Maka siapakah orang yang beruntung di akhir zaman yang seperti itu? Wonten Al-Quran Allah mengatakan, wonten surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang beruntung di tengah-tengah zaman yang seperti itu, orang yang mau membersihkan hati. Mengapa? Karena manusia itu selamat napa mboten? Menungso niku cedhek marang Gusti Allah napa mboten? Manusia itu ujungnya husnul khatimah napa mboten? Dia memiliki akhlak yang baik atau tidak, itu bukan karena ilmu dan juga bukan karena ibadah, tapi orang yang baik karena memiliki kebersihan jiwa, hati yang bersih, sehingga menjadikan semuanya tingkah lakunya ikut bersih. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka, merugi orang yang tidak mau membersihkan hatinya. Mulane Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untung kula kalih panjenengan di akhir zaman ini, lebih-lebih usia sudah tua, menemukan sholawat waqidiyah sing pundi kanggo berseni niki untung. Mungkin panjenengan sanjang, tapi berat. Ya memang berat. Kanjeng Nabi sudah mengatakan memegang perkara yang hak di akhir zaman ini. Wong sing bener-bener kepingin cedhek nang Gusti Allah ing akhir zaman ini amat berat. Kalqobitu alal jamri, digambarkan membagaikan memegang bara api yang panas, berat, dikecilkan, kucilkan. Kadang sing biasa dadi imam gak oleh dadi imam, berat, tapi harus tetap maju. Karena orang yang memegang perkara yang hak di akhir di dunia ini sangat berat, tapi besok ringan, besok bahagia di akhirat. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu berat di dunia ini, berat, tapi ringan di akhirat. Beda dengan orang yang berbuat kejelekan. Di dunia ini ringan, di dunia ini enak-enak, tapi besok di akhirat sangat berat. Nah, makanya kuinglah untung kula kalih panjenengan menemoni sholawat waqidiyah ini harus kita pegang. Walaupun dalam keadaan apapun, jangan tinggalkan mujahadah. Sebab hadirin, Kanjeng Nabi ketika itu perang Badar selesai, beliau tahu rojakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jadi kita baru pulang dari perang yang kecil, kata Rasulullah. Perang Badar dianggap perang kecil oleh Rasulullah. Badar di situ banyak syuhada muslim yang mati, bahkan dijamin siapa yang meninggal di situ dia mati syahid.
Rasul mengatakan kita baru pulang kembali dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Sahabat bertanya, perang apa yang besar itu ya Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, jihadun nafs, yaitu membersihkan hati. Kalau melihat rujukan dawuh ini di akhir zaman, perang yang paling besar dialah orang yang membersihkan lesannya dari ghibah, yang membersihkan akal pikirannya dari suudon, yang membersihkan perbuatannya dari perbuatan yang madmumah, yang membersihkan hatinya dari sifat ujub, riya, iri, dengki. Inilah jihadun akbar, jihad yang akbar, yang mana jaminannya syahidul akbar. Siapa yang meninggal tetap membawa perjuangan, Allah memberikan syahidul akbar. Ini mafhum mukhalafah dari dawuh yang pertama tadi. Karena itulah hadirin, karena ini waktu singkat, marilah sekali lagi kita syukuri sholawat waqidiyah yang kita berikan ini. Jangan hanya mujadah, di samping itu kita ilmu nih, agar benar-benar menjadikan kita sebagai pengamal yang benar-benar memiliki akhlakul karimah. Ya, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya tetap membawa sholawat waqidiyah, tetap berjuang, tetap membersihkan hati. Hadirin yang saya hormati, marilah hadirin kita praktekkan mujahadah ini sekedar kita mohon syafaat Rasulullah, nyuwun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena cepat lambat kita akan pulang di hadapan Allah. Dan pasti semuanya di sini, semuanya akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Kita nanti pasti akan merasakan bagaimana beratnya sesak nafas yang sangat berat, dan bagaimana nanti sakitnya 300 sebetan pedang di sakaratul maut itu. Dalam keadaan megap-megap yang seperti itu nafas kita, dikatakan oleh Allah, waqila mangrok, wahai manusia, kalau engkau sudah kondisimu wis koyok ngene, ambeane wis megap-megap, siapa yang mampu menolongmu dalam keadaan itu? Anak istri yang kau banggakan, bahkan kau rela meninggalkan ibadah untuk anak istri, meninggalkan kewajiban. Di hari ini dia tidak mampu menolongmu. Dokter-dokter yang kau andalkan, ilmu yang kau banggakan, hari ini tidak mampu menghentikan sakaratul maut. Sakitnya luar biasa hadirin. Wa dhanna annahu firaq, barulah dia menyadari bahwa sebentar lagi dia akan pisah dari dunia. Barulah dia menyadari betapa pentingnya membersihkan hati. Barulah dia menyadari betapa pentingnya menjaga lisan itu. Tapi bagaimana, nasi sudah menjadi bubur. Hadirin, ayo di samping kita nyuwun sepurah, kita mohonkan juga kedua orang tua kita, yang mana kedua orang tua kita kasih sayangnya sedikit pun tidak pernah pudar kepada kita, mulai dari kandungan sampai kita meninggal. Kasih sayang orang tua tidak berubah. Tapi kita bagaimana hadirin? Ada kisah hadirin,
Kisah nyata di daerah Pekanbaru ya 2023 kemarin. Ada seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya dan hanya memiliki satu anak lelaki. Bertahun-tahun dia hidup dengan anaknya, saling kasih sayang walaupun nampak miskin. Setiap malam kadang ditagih hutang, dia mencari kesana kemari hutangan agar besoknya bisa membayar hutang. Itu dia jalani. Akhirnya karena roda kehidupan berputar, dia menikah. Setelah menikah tinggal serumah dengan istrinya. Sudah tidak tinggal lagi bersama ibunya. Akhirnya setiap tahun tidak datang, ditunggu-tunggu tidak datang lagi ke rumah. Selang beberapa tahun, akhirnya ibunya telepon lewat WA. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Anakku, mengapa engkau tidak menjenguk ibu? Kamu sibuk tanah? Iya ibu. Dan dengar-dengar ibu sekarang, dengar engkau sudah memiliki rumah yang mewah. Benar kata nak? Iya ibu, aku sekarang sudah memiliki rumah mewah. Ibu menjawab, alhamdulillah nak. Memang kau anak yang kubanggakan, yang bertanggung jawab kepada anak istri. Aku bangga sebagai ibu. Akhirnya beberapa tahun lagi si ibu telepon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ibu. Nak, ibu dengar hari ini kau sudah membeli mobil yang mewah nak, mobil baru. Iya ibu. Alhamdulillah nak. Memang kau anakku yang pandai menyenangkan hati seorang istri dan anak. Ibu bangga. Akhirnya dapat beberapa bulan lagi, ibunya telepon kembali. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ibu. Ada apa ibu? Maaf nak, tadi ibu ke pasar, ibu ketemu dengan salah satu temanmu. Katanya engkau habis memberi seekor anjing yang ribuan juta nak. Anjing itu kau beli dari Belanda. Benar kan nak? Benar bu, aku baru membeli seekor anjing. Apa jawab seorang ibu? Dengar anak, dengar. Untuk terakhir kalinya ibu bicara ini dengar. Andaikan ibu nanti meninggal dan dilahirkan kembali oleh Allah, demi Allah nak, ibu akan memohon agar tidak dilahirkan menjadi manusia, agar dilahirkan menjadi seekor anjing, biar ibu selalu bisa menjaga rumahmu dan melihat setiap waktu, melihat wajahmu, melihat dirimu. Ini kasih sayang orang tua hadirin, tidak berubah, bahkan rela menjadi seekor anjing demi untuk menjaga anaknya. Tapi kita bagaimana hadirin? Kecil nurut, tapi kalau sudah besar, sudah bisa ya, bekerja sendiri, bahkan punya anak cucu, cinta kasih sayang kita sudah berubah kepada orang tua. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau kita pulang? Ayo, mumpung ada kesempatan lagi, karena kita tidak ada jaminan besok masih tetap ada di dunia. Apakah justru mau dipanggil oleh Allah? Kita tidak tahu. Hari ini ya, kesempatan ini kita jadikan tunduk mohon ampunan Allah SWT. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hati al-anam wa aslahu wa rokahu adrikni faqadzalamtu abadah wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu saksan alika. Ayo hadir, kita nyuwun syafaat. Kita berharap semoga nidak kita ini diterima oleh Rasulullah dan barokahnya kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita.
baik yang sudah hidup ataupun yang sudah meninggal. Muga-muga angsal syafaat beliau Rasulullah SAW. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatinil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian hadirin yang bisa saya aturkan. Muga-muga manfaat diridani kalian Gusti Allah, menjadikan kita semuanya ujungnya husnul khatimah, nggawa iman. Amin amin ya robbal amin. Sekolah kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.